Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini kita akan belajar cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Ini sangat penting untuk teman-teman kuasai karena akan sering sekali kalian gunakan. Misalkan saat nanti belajar persamaan nilai mutlak, pertidak sama nilai mutlak, atau saat kelas 11 nanti saat kalian belajar limit dan juga persamaan trigonometri. Oke, langsung aja sekarang kita bahas bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat itu bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kalau kalian tambahin sama dengan 0 berarti ini persamaan kuadrat. Kalau kalian tambahin sama dengan Y berarti ini fungsi kuadrat. Oke. Nah, kita lebih umum, pokoknya bentuk kuadrat aja. Oke. Nah, cara memfaktorkannya, kalian lihat koefisien dari X kuadrat, A-nya. Ini kalian jadikan 1 per A AX kali AX. Nah, seperti ini. Kemudian kalian cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan B. B ini koefisien X. Dan kalau dua bilangan ini kalian kalikan, hasilnya harus sama dengan A kali C. AC. Misalkan bilangan itu adalah P dan Q misalnya. Nanti di sini berarti tambah P tambah Q ya. Contoh. Yang pertama, misalkan kita akan memfaktorkan bentuk 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Ya, ini akan kita faktorkan. Lihat di sini A-nya berapa? A-nya kan 2. Jadi kalian jadikan aja 1 per 2 2x kali 2x. Gini. Kemudian cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya harus berapa? Harus sama dengan B. B-nya di sini berapa? 7 kan? Kalau dikalikan harus sama dengan A kali C. Di sini A-nya 2, C-nya 6. 2 kali 6, 12. Ayo, berapa bilangan kalau dijumlahkan hasilnya 7? Kalau dikalikan hasilnya 12. Dua buah bilangan, 3 dan 4. Ya enggak? Berarti di sini tambah 4 tambah 3 gitu. Nah, setengah ini kalian kalikan ke salah satu. Boleh ke bagian sini atau bagian yang belakang. Saya kalikan aja ke bagian yang depan. Setengah kali 2x itu x, setengah kali 4 itu plus 2. Yang ini tetap 2x tambah 3. Nah, jadi bentuk ini 2x kuadrat tambah 7x tambah 6 bisa kita faktorkan menjadi x tambah 2 kali 2x tambah 3 ya. Nah, itu contoh pertama. Lagi, sekarang contoh kedua. 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 20. Misalkan kita akan memfaktorkan bentuk ini. A-nya di sini kan 3. Kalian jadikan 1 per 3 3x 3x. Nah, sekarang kita cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan B. Di sini B-nya berapa? B-nya 7. Kalau dikalikan harus sama dengan A kali C. 3 kali negatif 20, negatif 60. Ayo, berapa? Dikalikan hasilnya negatif, dijumlahkan hasilnya positif. Kalau dikalikan hasilnya negatif, berarti kan satu positif pastinya satu negatif gitu. Ya. Di sini berapa coba? 12 dan negatif 5 ya. 12 dan negatif 5. Nah, jadi kita dapat plus 12 min 5. Nah, 1 per 3 kita kalikan ke salah satu. Saya kalikan ke yang depan aja. 1 per 3 kali 3x itu x. 1 per 3 kali 12 itu 4. Kemudian ini 3x min 5. Oke, kita udah dapat 3x kuadrat tambah 7x min 20. Itu bisa kita faktorkan menjadi x plus 4 kali 3x min 5. Oke, lagi. Kita belajar lagi contoh ketiga. Di sini aja deh. Contoh ketiga. X kuadrat ditambah 10x ditambah 16. Nah, kalau A-nya itu 1, ini lebih gampang lagi ya. Kalau bentuknya A-nya itu 1, jadi kalau kita tulis bentuknya X kuadrat tambah BX tambah C, di sini A-nya itu 1. Berarti kan di sini 1 per 1. 1 per A-nya 1 per 1 itu 1. Di sini AX itu berarti 1x. X. Ini AX, X juga. Nah, akan lebih mudah.
Ya, langsung aja X kali X kalau A-nya 1. Kemudian kalian cari dua angka kalau dijumlahkan hasilnya B. Kalau dikalikan A kali C, karena A-nya 1 berarti 1 kali C. Dikalikan hasilnya C aja. Oke, ini lebih sederhana lagi. Sekarang kita bahas soal ini. Di sini A-nya itu 1, berarti teman-teman langsung aja X kali X. Ya, kita cari dua angka. Kalau dijumlahkan hasilnya harus berapa? Harus 10. Kemudian kalau dikalikan harus C. Dikalikan hasilnya C, 16. Berapa coba? 8 dan 2 ya. 8 dan 2. Jadi di sini plus 8 plus 2. Nah, ini adalah faktor dari persamaan ini. Kita coba lagi, latihan lagi. Keempat. X kuadrat ditambah 5X dikurangi 36. Ya, ini A-nya itu 1, jadi langsung aja teman-teman jadikan X kali X. X kali X. Nah, kita cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya harus berapa? Harus 5. Kemudian kalau dikalikan harus 30, negatif 36. Nah, seandainya bilangannya susah, triknya itu gini. Ya, seandainya kalian menemukan bilangan yang susah untuk mencari faktornya, lihat aja 36 ini, kalau dikalikan hasilnya kan harus 36. Kita cari yang mungkin 36 itu, yang mungkin itu berapa kali berapa? Bisa 2 kali 18 kan? Ini kalau dijumlahkan nggak mungkin hasilnya 5. Misalkan salah satu negatif, negatif 2 dengan positif 18, nggak mungkin 5 juga. Ya, coba lagi, 36 itu bisa juga 3 kali 12. 3 tambah 12 nggak mungkin 5, negatif 3 tambah 12 juga nggak mungkin. Negatif 12 tambah 3 juga gak mungkin. Kemudian 4 dan 9. 4 kali 9. Nah, coba salah satu negatif. Ini kan hasilnya negatif nih. Berarti satu positif, satu negatif. Coba kalau yang 4-nya negatif. Negatif 4 tambah 9. Positif 5. Ya enggak? Oh, dapat nih. Berarti 9 dan negatif 4 ternyata. Jadi, kita dapat di sini. Plus 9 min 4. Nah, jadi X plus 9 kali X min 4 ini adalah bentuk faktor dari sini. Oke, kita lanjut contoh ke-5. Misalkan X kuadrat dikurangi 7X ditambah kurangi 44. Nah, oke, kita coba lagi. Di sini koefisien X kuadratnya itu 1, jadi kita jadikan X ya. Kita cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya harus berapa? Hasilnya harus negatif 7. Kalau dikalikan hasilnya negatif 44. Ayo, berapa tuh? 11 dan 4. Ya enggak? Negatif 11, positif 4. Jadi kita dapat X min 11, X plus 4. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ke-6. Misalkan bentuk kuadratnya X kuadrat tambah P plus 1X ditambah P. Nah, ini gimana kalau kita faktorkan? Caranya sama aja ya. Ini koefisien X kuadratnya itu 1, berarti kita jadikan aja X kali X. Kita cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan P plus 1. P plus 1. Kalau dikalikan harus sama dengan P. Ya jelas, di sini berarti P dan 1, ya enggak? P tambah 1 kan P plus 1. P kali 1 itu P. Jadi di sini kita dapat plus P plus 1. Simpel ya. Oke, coba lagi. Contoh ke-7. Misalnya bentuknya itu X kuadrat dikurangi 4AX kemudian ditambah 3A kuadrat. Nah, gimana coba? Caranya sama. Ini koefisien X kuadratnya 1, berarti kita jadikan X kali X. Kita cari dua buah bilangan. Kalau dijumlahkan hasilnya harus sama dengan negatif 4A. Kalau dikalikan harus sama dengan 3A kuadrat. Ayo, berapa tuh? Negatif 3A dan negatif A. Ya enggak? Negatif 3A ditambah negatif A, negatif 4A. Negatif 3A kali negatif A, positif 3A kuadrat. Jadi kita dapat min 3A min A. Nah, ini bentuk faktor dari bentuk kuadrat yang ini. Oke, contoh ke-8.
Bagaimana kalau misalkan teman-teman ketemu bentuk x kuadrat dikurangi 9? Ini cara faktorinnya gimana? Nah, kalau bentuknya seperti ini, pengurangan kuadrat ya. Ingat bentuk aljabar a kuadrat dikurangi b kuadrat ini bisa kita faktorkan menjadi a plus b kali a min b. Ini yang kita gunakan, teman-teman. Ya. Nah, ini yang kita gunakan. X kuadrat min 9 ini sama aja dengan X kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ini sama aja dengan X kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Jadi kita bisa mengikuti pola yang ini. A kuadrat min B kuadrat itu jadi A plus B A min B. Jadi ini bisa kita jadikan X plus 3 X min 3. Oke? Jelas ya? Coba contoh ke-9. Misalkan 2, jangan 2 deh, 4. 4x kuadrat dikurangi 25. Nah, ini 4x kuadrat itu sama aja dengan 2x dikuadratkan dikurangi 25. Itu 5 dikuadratkan. Jadi bisa kita faktorkan menjadi 2x tambah 5 kali 2x min 5. Mengikuti pola yang ini ya. Oke, jelas? Kita lanjut. Contoh ke 10. Misalkan bentuknya 2x kuadrat dikurangi 5. Ini bisa difaktorkan nggak? Ini juga bisa ya. Ini juga bisa kita faktorkan. 2x kuadrat itu sama aja dengan akar 2x dikuadratkan. Nah, 5 ini sama aja dengan akar 5 dikuadratkan. Jadi kalau kita faktorkan menjadi akar 2x tambah akar 5, kemudian akar 2x dikurangi akar 5. Nah, ini cara faktorinnya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh ke-11. Gimana kalau misalkan 2x kuadrat dikurangi 6x? Nah, sekarang C-nya yang 0. Ini simpel aja. Teman-teman keluarin faktor yang samanya. Misalkan kita keluarkan 2x. 2x kita keluarkan biar jadi 2x kuadrat, berarti kan masih ada x. Dari sini kita keluarkan 2x, berarti di sini negatif 3. Nah, ini faktornya, 2x kali x min 3. Jelas ya? Oke, contoh ke-12. 3x kuadrat dikurangi 4. 4x misalkan. Ini gimana? Kita keluarkan x-nya ya. X. Dari sini kita keluarkan x-nya biar jadi 3x kuadrat, berarti kan kali 3x. Dari sini kita keluarkan x-nya, berarti di sini tinggal min 4. Oke, lagi. Contoh. Oke, pada video ini kita akan belajar cara mudah menentukan tanda pada garis bilangan. Sebagai contoh, kita akan menyelesaikan soal pertidaksamaan berikut ini. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 2x min 1 kuadrat kali x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan atau langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan termasuk cara menentukan tanda pada garis bilangan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, teman-teman jadikan ruas kanannya 0. Seandainya belum 0, tapi pada soal ini ruas kanan sudah 0, jadi ini nggak perlu kita lakukan langkah pertama ya. Kita langsung ke langkah kedua. Faktorkan dan tentukan titik kritis. Titik kritis itu adalah pembuat 0 dari masing-masing faktor. Oke. Soalnya 2x min 1 kuadrat kali x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada bentuk kuadrat. X kuadrat min x min 2 ini bisa kita faktorkan menjadi x plus 1 kali x min 2. Bagi teman-teman yang masih kesulitan bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat, bisa teman-teman pelajari, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, nah berikutnya kita akan menentukan titik kritis ya. Titik kritis itu pembuat 0 dari masing-masing faktor. Nah, lihat faktor pertama 2x min 1 ini kita jadikan 0. 2x min 1 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 1. X-nya berapa? 1/2. Ini titik kritis. Kemudian yang kedua, x plus 1, x tambah 1, ini kita jadikan 0 juga. Maka x sama dengan negatif 1. Dan yang ketiga, x min 2 kita jadikan 0, maka x-nya adalah 2. Di sini kita memperoleh 3 titik kritis. Langkah berikutnya,
buat garis bilangan yang memuat titik kritis. Kita buat garis bilangan dan kita simpan titik kritisnya. Di sini ada 3 titik kritis. Oh ya, di sini kan pertidaksamannya nggak pakai sama dengan kan. Jadi di sini lingkarannya itu terbuka, teman-teman. Tapi seandainya di sini pakai sama dengan, pada soalnya pakai sama dengan, ini teman-teman tulis tertutup, ya. Oke, ini kita buat terbuka karena nggak pakai sama dengan. Kemudian kita simpan titik kritisnya, urutkan dari yang paling kecil dulu, ya. Yang paling kecil itu paling kiri. -1 berarti kan. -1 kita simpan di sini. Kemudian setengah, ya. Dan 2. Nah, ini titik kritisnya. Oke. Langkah berikutnya, nah ini langkah terpenting dalam menentukan tanda pada garis bilangan. Biasanya teman-teman kan menguji nilai kan. Misalkan di sebelah kanan 2, biasanya uji dengan nilai yang lebih besar dari 2. Misalkan 3, masukkan ke sini, substitusi. Nah itu cukup merepotkan. Cara mudah adalah seperti ini nih. Tentukan tanda pada interval paling kanan dulu. Caranya, kalikan koefisien setiap variabel. Kita tentukan tanda sebelah kanan dulu ya, paling kanan dulu. Dia apakah positif atau negatif. Caranya gampang. Lihat koefisien dari setiap variabel pada faktor-faktor ini. Di sini koefisiennya 2, kemudian di sini kan 1, kemudian di sini 1. Kalau kita kalikan 2 kali 1 kali 1 itu kan hasilnya positif. Jadi paling kanan itu positif. Gitu, ya. Jadi langkah pertama, tentukan tanda pada interval paling kanan dengan cara mengalihkan koefisien setiap variabel. Kemudian kita ke sebelah kirinya, tentukan tanda sebelah kirinya. Ketika melewati titik kritis berasal dari faktor berpangkat ganjil, tandanya akan berubah. Ketika melewati titik kritis berasal dari faktor berpangkat genap, tanda tetap. Contohnya gini, kita akan menentukan tanda sebelah sini, sebelah kirinya. Ya, pokoknya dimulai dari kanan kemudian ke kiri, ke kiri, ke kiri. Pokoknya seperti itu. Kita tentukan dulu daerah sebelah sini. Antara setengah dan 2. Caranya, perhatikan. Dari kanan ke daerah sini, ini kan melewati 2 kan. 2 ini berasal dari faktor mana? Dari sini teman-teman. Ya, dari X-2. Nah, lihat X-2 ini pangkatnya pangkat berapa? Ini kan pangkat 1. Kalau nggak ditulis kan berarti pangkat 1. Pangkat 1 ini pangkatnya ganjil. Kalau berpangkat ganjil, tandanya dia berubah. Jadi, dari plus maka jadi min gitu. Dari positif di sini tandanya berubah jadi negatif karena pangkatnya ganjil. Kita lakukan yang sama. Sekarang kita tentukan tanda pada daerah sini. Melewati setengah. Setengah itu berasal dari sini. Pangkatnya kan genap, pangkat 2 kan. Nah, kalau pangkat genap tandanya tetap, teman-teman. Tandanya tetap. Jadi kalau di sini negatif, oh berarti di sini negatif lagi. Karena setengah ini berasal dari faktor berpangkat genap. Nah, terakhir kita tentukan paling kiri di sini. Melewati -1. -1 itu berasal dari sini. Ya. Dari X plus 1. Ini pangkatnya berapa? Pangkat 1. Ganjil lagi. Kalau ganjil tanda berubah, maka di sini tandanya adalah positif. Nah, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Lihat di soal kita akan mencari lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti yang positif. Ya enggak? Berarti daerah sini dan daerah sini. Jadi penyelesaiannya dari -1 ke sebelah kiri itu X kurang dari -1. Dan dari 2 ke sebelah kanan maka X lebih dari 2. Jadi penyelesaian soal ini ya adalah X kurang dari -1 atau X lebih dari 2. Kita coba soal berikutnya. Oke, sekarang kita coba contoh kedua. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. X kuadrat min 4X tambah 4 kali X kuadrat min 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, ruas kanan ini sudah 0. Ya, kita langsung ke tahap berikutnya yaitu kita faktorkan dan tentukan titik kritisnya. X kuadrat min 4X tambah 4 kali X kuadrat min 4 lebih dari sama dengan 0. X kuadrat min 4X tambah 4 ini bisa kita faktorkan menjadi X min 2 kali X min 2. Kemudian X kuadrat min 4-nya kita faktorkan menjadi X min 2 kali X plus 2. Nah, teman-teman lihat X min 2 di sini ada 3 ya. X min 2 kali X min 2 kali X min 2. Jadi ini bisa kita tulis menjadi
X min 2 pangkat 3. Kemudian kali X plus 2. Nah, titik kritisnya pembuat nolnya X min 2 kita jadikan 0. X min 2 sama dengan 0. Maka X nya berapa? X nya adalah 2. X plus 2 juga sama, kita jadikan 0. X plus 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 2. Nah, di sini ada dua titik kritis atau dua pembuat 0. Kemudian kita buat garis bilangan. Ya, ada dua titik kritis. Yang sebelah kiri ini berapa? Negatif 2 dan di sini positif 2. Kemudian kita tentukan dulu interval paling kanan. Caranya kalikan koefisien dari setiap variabel. Di sini koefisiennya 1, di sini juga 1. Positif kali positif, maka sebelah kanan adalah positif. Kemudian kita ke sebelah kirinya ini melewati 2. 2 ini berasal dari sini ya, dari X min 2. Ini pangkatnya ganjil. Oke. Kalau pangkat ganjil maka tandanya di sini berubah, teman-teman. Dia menjadi negatif. Kemudian kita isi lagi sebelah kirinya melewati negatif 2. Negatif 2 itu berasal dari sini. Ini pangkatnya pangkat 1 ganjil. Kalau pangkat ganjil berubah lagi. Nah, yang kita cari adalah lebih dari sama dengan 0. Berarti kita ambil yang positifnya, ya. Nah, daerah sini nih jawabannya. Dari negatif 2 ke kiri, berarti X-nya kurang dari sama dengan negatif 2. Dari 2 ke kanan, X-nya lebih dari sama dengan 2. Ingat, ini intervalnya tertutup karena pada soal pakai sama dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel MATLAB. Masih tema yang sama dengan video sebelumnya, yaitu tentang pertidaksamaan. Namun kali ini saya akan ngebahas pertidaksamaan rasional ya. Bagi adik-adik kelas 10, nah ini materi yang akan adik-adik atau sudah adik-adik pelajari di matematika wajib, ya enggak? Pertidaksamaan rasional. Sebelum saya bahas tentang pertidaksamaan rasional, pastikan kalian sudah nonton video sebelumnya tentang pertidaksamaan kuadrat dan trik cara mudah bagaimana menentukan tanda pada garis bilangan, karena itu akan sangat bermanfaat, sangat mempermudah materi kita kali ini tentang pertidaksamaan rasional. Oke, apa sih pertidaksamaan rasional? Yang namanya pertidaksamaan itu ditandai dengan tanda ya pertidaksamaan bisa lebih dari sama dengan, kurang dari, sama dengan. Pertidaksamaan rasional itu disebut juga sebagai pertidaksamaan pecahan ya. Bentuknya seperti ini. Fx per Gx bisa lebih dari sama dengan 0. Pokoknya ini tanda pertidaksamaan ya. Bisa lebih dari sama dengan, bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, kurang dari gitu. Nah, di sini fx dan gx-nya mengandung variabel, ya. Tapi untuk pertidaksamaan rasional yang jelas, yang apa ya? Yang mengandung variabel itu terutama ini nih penyebutnya. Contohnya gini, x tambah 3 per x min 5 lebih dari sama dengan 0. Ini pertidaksamaan rasional, ya. Atau x kuadrat tambah 7x min 5 per 6x tambah 1 lebih dari sama dengan 0. Ini pertidaksamaan rasional juga. Gimana kalau gini? 2 per x tambah 1 kurang dari sama dengan 0. Ini pertidaksamaan rasional. Nah, masalahnya gimana kalau ternyata yang di penyebut itu tidak ada variabel, misalnya gini. 4x tambah 8 per 3 kurang dari sama dengan 0. Ini pertidaksamaan rasional bukan?
Bukan, kenapa? Karena ini bisa kita nyatakan 4/3 X tambah 8 dibagi 3, ya 8/3 kurang dari sama dengan 0, ya. Ini bukan pertidaksamaan rasional. Jadi pertidaksamaan rasional itu bentuk pecahan. Bisa keduanya mengandung variabel, pembilang dan penyebut, atau penyebutnya saja yang mengandung variabel, gitu. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, oh ya, sebelum saya lanjut, ini ada syarat ya. Kalau pecahan pasti ada syarat-syaratnya apa? Penyebutnya nggak boleh 0 gitu. Oke, X dia tidak sama dengan 0. Ini syaratnya. Nah, sekarang cara menyelesaikannya. Misalnya kita punya X tambah 3 per X min 2 misalnya. Lebih dari sama dengan 0. Oke, langkah pertama tentukan titik kritis atau pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Pada pembilang gini, pembuat 0 X tambah 3 sama dengan 0, X nya berapa? X nya kan negatif 3, ya enggak? X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan negatif 3. Ini titik kritis nih pada pembilang. Pada penyebut, ini kita buat 0, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Ini titik kritis. Setelah dapat titik kritisnya, buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangan. Tadi titik kritis yang kita dapat berapa? Negatif 3 dan 2. Di sini tandanya kan pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan interval tertutup ya. Tetapi ada syarat juga. Tadi penyebut kan nggak boleh 0. 2 ini diperoleh dari penyebut dari X min 2, maka dia interval terbuka. Ya, jadi pokoknya titik kritis yang berasal dari penyebut dia pasti interval terbuka gitu. Sekarang kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Saya akan menggunakan trik yang pernah saya bagikan di video sebelumnya. Pertama kita tentukan daerah kanan, lihat koefisien dari variabel X. Ini 1, ini 1. 1 dibagi 1 kan positif. Oke, maka ke sini negatif, ke sini positif gitu. Yang kita cari lebih dari sama dengan 0. Berarti dari 2 ke kanan, dari kok 2, ini negatif 3 ya. Dari negatif 3 ke kiri. Maka penyelesaiannya adalah dari negatif 3 ke kiri, X-nya kurang dari sama dengan negatif 3. Atau dari 2 ke kanan, X-nya lebih dari 2 tanpa sama dengan ya. Oke. Contoh berikutnya. Misalnya X kuadrat min 5X tambah 6 per X tambah 4 kurang dari 0 misalnya. Nah, kalau gini, kita kan belum tahu titik kritis pembuat 0 dari pembilang ya. Jadi ini kita faktorkan terlebih dahulu. Berapa angka yang dijumlahkan negatif 5 dikalikan 6? Negatif 3 dan negatif 2. Jadi kita dapat titik kritisnya dari pembilang X min 3, berarti X-nya sama dengan positif 3. X min 2, X-nya sama dengan positif 2. X plus 4, X sama dengan negatif 4. Sekarang kita buat garis bilangan. Ini nggak pakai sama dengan ya, jadi interval terbuka semuanya. Berapa aja? Negatif 4, 2, 3. Kita tentukan yang kanan dulu. Ini positif, ini positif, ini positif. Berarti positif kali positif dibagi positif, ini jelas positif. Semuanya kan ini pangkat ganjil kan, pangkat 1. Jadi pasti ketika dia pindah, dia pasti berubah tanda. Pindah ke kiri jadi minus, pindah ke kanan plus, pindah ke kiri minus. Ya, yang masih bingung pastikan, saya ulangi, pastikan lihat video sebelumnya. Linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Bagaimana cara mudah menentukan tanda pertidaksamaan, tanda daerah garis bilangan tanpa melakukan uji coba ya. Lihat videonya. Nah, yang kita cari kan kurang dari 0 nih. Berarti negatif kan? Nah, ini nih negatif dan ini. Maka jawabannya dari negatif 4 ke kiri, X-nya adalah kurang dari negatif 4, atau dari 2 ke kanan, dari 3 ke kiri. 2 kurang dari X kurang dari 3. Ini penyelesaiannya. Simpel ya.
Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana pertidaksamaan rasional, berikut ini saya sertakan 10 contoh soal beserta pembahasannya. Soalnya cukup variatif. Insya Allah kalau 10 soal itu kalian paham, kalian mengerti, insya Allah gak akan ada masalah di pertidaksamaan rasional. Berikut ini 10 soal beserta pembahasan. Pertidaksamaan rasional contoh pertama. Pertidaksamaan 2x tambah 7 per x min 1 kurang dari sama dengan 1. Saya tulis ulang soalnya. 2x tambah 7 per x min 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk pertidaksamaan kita kan akan menjadikan ruas kanannya 0 ya. Di sini kan ruas kanan 1. Hati-hati kalian jangan sampai ini gimana kalau misalnya ini pindah nih jadi kali, atau kedua ruas kita kali x min 1 misalkan. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita nggak tahu nilai x-nya berapa gitu. Kita nggak tahu interval x-nya berapa. Jadi untuk pertidaksamaan hati-hati jangan mengalihkan dengan suatu variabel yang nggak jelas nilainya, ya. Karena mungkin aja itu akan merubah tanda pertidaksamaan. Ingat ya, kalau dikali negatif kan pertidaksamaan akan berubah tanda kan. Kecuali kalau variabel itu udah jelas bernilai positif baru boleh. Oke, kita kan belum tahu ini positif apa negatif gitu. Jadi jangan dikalikan dengan x min 1. Nah, cara amannya kedua ruas kita kurangi 1, atau dengan kata lain pindah ruas gitu. 1 dari kanan pindahkan ke kiri. 2x plus 7 per x min 1 kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita kurangi. Maka ini kita jadikan pecahan juga dengan penyebut yang sama. 2x tambah 7 per x min 1 dikurangi 1 itu sama aja dengan x min 1. Nah, x min 1 per x min 1. Penyebutnya kan sama. Oke, sekarang kita kurangi. 2x dikurangi x, 7 dikurangi negatif 1 itu positif 8. Bawahnya x min 1 kurang dari sama dengan 0. Dari sini kita dapat titik kritisnya. X tambah 8 berarti x-nya negatif 8. X min 1 x-nya positif 1. Kita buat garis bilangan. Berapa? Negatif 8 dan 1 ya. Negatif 8, 1. Tertutup apa terbuka? Soalnya kan ini tertutup ya karena ada sama dengan. Tapi ingat, titik kritis yang berasal dari penyebut yang berasal dari bawah ini selalu terbuka. 1 kan berasal dari sini, jadi 1 terbuka, negatif 8 tertutup. Kita cek tanda, positif dibagi positif. Ini variabel x kan positif, ini positif dibagi positif, ini jelas positif. Ini pasti negatif, ini positif. Yang kita cari itu kurang dari sama dengan 0, yang tengah nih. Yang negatif ini jawabannya. Jadi gimana? Negatif 8 kurang dari tertutup ya, pakai sama dengan, kurang dari sama dengan x, kurang dari ini terbuka 1. Negatif 8 kurang dari sama dengan x kurang dari 1, jawabannya B. Oke, contoh kedua. Diberikan pertidaksamaan x min 3 per x kuadrat min 8x tambah 7 lebih dari 0. Himpunan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah pembilangnya x min 3. Penyebutnya x kuadrat min 8x plus 7, kita faktorkan aja ya. X. Berapa angka yang dijumlahkan negatif 8 dikalikan 7? Negatif 7 dan negatif 1, ya enggak? Negatif 7 tambah negatif 1 kan negatif 8. Negatif 7 kali negatif 1, positif 7, oke. Nah, kita dapat titik kritisnya adalah dari pembilang x sama dengan 3, dari penyebut x sama dengan 7, dan x sama dengan 1. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Berapa aja? 1, 3, dan 7. 1, 3, 7. Soalnya kan nggak pakai sama dengan, artinya ini terbuka semuanya. 1, 3, 7. Kita cek interval paling kanan, tandanya positif dibagi positif kali positif. Positif kali positif kan positif. Dibagi positif, ini positif nih. Ini berasal dari pangkat ganjil semua. Ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Maka setiap pindah daerah, pindah interval, tandanya berubah. Ini jadi minus, plus, minus gitu. Yang kita cari adalah lebih dari 0. Jadi jawabannya yang positif ya.
dari 7 ke kanan, dari 1 ke kanan, dari 3 ke kiri. Ini nih. Kalau kalian masih bingung cara menentukan tanda pada daerah tanpa uji coba, sekali lagi saya ingatkan, silahkan lihat video yang sebelumnya saya upload dengan link yang tertera pada deskripsi video ini ya. Oke, sekarang jadi jawabannya gimana? Dari 1 ke kanan, jadi 1 kurang dari X kurang dari 3, atau dari 7 ke kanan, X-nya lebih dari 7. Oke, ada nggak? 1 kurang dari X kurang dari 3 atau X lebih dari 7. Jawabannya B. Oke, contoh berikutnya, contoh ketiga. Berlaku untuk pertidaksamaan ini berlaku untuk, oke, kita nyari interval X-nya. Pembilangnya 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 3 per. Oke, ini kan semua sukunya kan bisa kita bagi 2 ya. 4 bisa, 2 bisa, 6 bisa gitu. Jadi saya keluarin 2, maka ini menjadi 2X kuadrat tambah X min 3 kurang dari 0. Kita bisa menghilangkan 2 ini. Caranya kedua ruas kita kali 2. 2 ini kan positif. Jadi saat kita kali 2 kedua ruas, dia nggak ngerubah tanda. Jadi nggak masalah. Ya. Jadi 2X kuadrat tambah 5X min 3, bawahnya kita kali 2, otomatis ini hilang ya, 2 per 2. Jadi ini tinggal 2X kuadrat tambah X min 3. Yang kanan pun sama, 0 kali 2 tetap 0. Nah, sekarang gini, kita akan memfaktorkan, ya kita akan mencari faktor dari pembilang dan penyebut. Seperti yang sudah saya bahas di video tentang pertidaksamaan kuadrat, bagaimana cara mencari faktor dari persamaan kuadrat. Misalnya gini, X kuadrat tambah BX tambah C, ya. Caranya kita buat 1 per A, AX, lalu cari 2 angka yang dijumlahkan, hasilnya B dikalikan hasilnya A kali C, gitu kan. Nah, ini kan A nya 2 nih, jadi kita faktorkan jadi 1 per 2, 2X, 2X. Ini juga sama, A nya 2, 1 per 2, 2X, 2X kurang dari 0. Dari yang atas pembilang, kita akan mencari 2 angka yang dijumlahkan sama dengan B. B-nya di sini 5. Dikalikan sama dengan A kali C. Berarti 2 kali negatif 3, negatif 6. Ada nggak? Kalau dijumlahkan hasilnya 5, kalau dikalikan negatif 6. 6 dan negatif 1 gitu. Plus 6 min 1. Oke, sekarang yang penyebutnya yang bawah. Kita akan mencari 2 angka yang dijumlahkan sama dengan B. B-nya di sini 1. Dikalikan A sama dengan C, sama dengan A kali C. 2 kali negatif 3, negatif 6 berapa? 3 dan negatif 2. Negatif 2 plus 3, ya. Oke, setengah kali 2X itu X setengah kali 6, 3. Ini tetap 2X min 1. Yang ini setengah kali 2X. X setengah kali negatif 2, negatif 1. Ini 2X plus 3 kurang dari 0. Oke, kita dapat titik kritisnya. Dari pembilang kita dapat X plus 3, berarti X sama dengan negatif 3. Terus 2X min 1, X sama dengan positif 1 per 2. Dari penyebutnya X min 1, jadi X sama dengan 1. Ini 2X plus 3, X sama dengan negatif 3 per 2. Kita buat garis bilangannya. Mana yang paling kecil? Negatif 3 per 2 ya. Oh, negatif 3. Terbuka semua. Negatif 3, negatif 3 per 2. Lalu berapa? Setengah. Lalu 1. Yang paling kanan, positif kali positif kali positif dibagi positif kali positif. Oke, ruas kanan positif. Semuanya kan ini berpangkat ganjil kan. Berpangkat 1 faktornya. Jadi ketika kita berpindah interval, tandanya selalu berubah. Dari positif ini menjadi negatif, ini positif, negatif, positif. Oke, yang kita cari itu kurang dari 0, berarti yang negatif jawabannya. Ini nih. Jadi gimana?
negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 3 per 2, atau setengah kurang dari X kurang dari 1. Ada nggak? C ya, sama ya, negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 3 per 2, atau setengah kurang dari X kurang dari 1. Nah, itu jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh keempat. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan X kuadrat min 2X tambah 1 per X kuadrat min X min 6 kurang dari sama dengan 0 untuk X anggota bilangan real adalah. Oke, pertidaksamaannya langsung saja saya faktorkan. Kurang dari sama dengan 0. X. Oke, untuk pembilangnya kita akan mencari dua angka yang dijumlahkan hasilnya negatif 2 dikalikan hasilnya positif 1. Berapa? Jelas negatif 1 dan negatif 1. Negatif 1, negatif 1. Nah, untuk penyebutnya kita akan mencari dua angka yang dijumlahkan ini nih, negatif 1 dikalikan negatif 6. Berapa? Negatif 3 dan positif 2. Oke, pembilang, lihat. X min 1 kali X min 1 itu sama aja dengan X min 1 kuadrat. Bawahnya X min 3 X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita dapat titik kritisnya. X min 1 berarti X sama dengan 1. X min 3 X sama dengan 3. X plus 2 X sama dengan negatif 2. Kita buat garis bilangan. Berapa aja? Negatif 2, terus 1, terus 3. Soalnya kan ini kurang dari sama dengan, pakai sama dengan kan, artinya tertutup untuk pembilang ya. Yang berasal dari penyebut 3 dan negatif 2 itu terbuka. Pokoknya titik kritis berasal dari penyebut itu pasti terbuka ya. Nah, kita tentukan tanda. Pertama, ruas kanan, yang paling kanan, daerah paling kanan, lihat koefisien setiap variabel. Ini 1 positif. Bawahnya 1 kali 1 positif. Positif dibagi positif, ini positif. Kita pindah ke kiri melewati 3. 3 itu berasal dari sini, pangkatnya ganjil. Pasti berubah tanda kalau melewati yang berasal dari faktor ganjil, ya enggak? Kemudian pindah lagi ke kiri melewati 1. 1 itu berasal dari sini, pangkatnya genap. Pangkat genap berarti tandanya tetap. Awalnya minus ya, berarti negatif tetap gitu ya. Saya ulangi, pokoknya ketika melewati titik kritis berasal dari faktor pangkat ganjil, tanda berubah. Berasal dari faktor pangkat genap, tandanya tetap negatif, tetap negatif. Kita melewati negatif 2, negatif 2 berasal dari sini, pangkatnya ganjil, berubah lagi. Ya, oke. Sementara yang kita cari di soal itu kurang dari sama dengan 0, berarti yang negatif ya. Ini kan tertutup, jadi nyambung nih. Dia 1 ini nggak jadi batas gitu. Jadi jawabannya X-nya lebih dari negatif 2 kurang dari 3. Ada nggak? Oke, nggak ada. Kita cari yang ekuivalen dengan pernyataan ini, yaitu X lebih dari negatif 2 kan kurang dari X. Artinya X lebih dari negatif 2. Dan oke, saya ulangi, negatif 2 kurang dari X berarti X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari 3 gitu. Ada nggak kalau gini? X kurang dari 3 dan X lebih dari negatif 2. Yang D ya jawabannya. Oke, masih di pertidaksamaan rasional. Sekarang kita lanjut ke contoh kelima. Pertidaksamaan X kuadrat min 3X tambah 2 per X tambah 1 kuadrat per X tambah 2 kurang dari 0 berlaku untuk. Oke, pembilang ini kita faktorkan terlebih dahulu. Cari dua angka yang dijumlahkan negatif 3 dikalikan hasilnya 2. Berapa? Negatif 2 dan negatif 1. Min 2 min 1. Nah, untuk penyebut ini bentuknya sudah bentuk sudah difaktorkan ya. X tambah 1 kuadrat X tambah 2 kurang dari 0. Nah, dari bentuk ini kita dapat melihat
titik kritisnya berapa aja? X min 2 berarti X sama dengan 2. Dari X min 1, X sama dengan 1. Dari sini X plus 1, X sama dengan negatif 1. Dari X tambah 2, X sama dengan negatif 2. Kemudian kita buat garis bilangannya. Mana yang paling kecil? Negatif 2 ya. Negatif 2, kemudian negatif 1, lalu 1, 2. Oke, pertama kita tentukan tanda pada interval paling kanan, yaitu interval yang lebih dari 2. Lihat koefisien X. Ini 1 positif kali positif, jelas positif. Yang bawah positif kali positif, positif. Oke, interval paling kanan bernilai positif. Berikutnya kita ke interval kiri melewati 2. 2 itu berasal dari sini nih. Ternyata faktornya pangkat ganjil, berarti berubah tanda. Kemudian melewati 1. 1 berasal dari sini, pangkat ganjil juga, berubah tanda. Melewati negatif 1 berasal dari X tambah 1 kuadrat. Ternyata pangkatnya genap, berarti tandanya tidak berubah ya. Nah, terakhir melewati negatif 2 yang berasal dari sini, pangkat 1, pangkat ganjil, berarti ini berubah. Sementara yang kita cari adalah kurang dari 0, berarti yang negatif jawabannya. Dari negatif 2 ke kiri dan di antara 1 dan 2. Jadi jawabannya X kurang dari negatif 2 atau 1 kurang dari X kurang dari 2. Ada nggak? X kurang dari negatif 2 atau 1 kurang dari X kurang dari 2. Ternyata jawabannya adalah A. Mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ke-6. Jika 5 per X min 7 lebih dari 7 per X plus 5. Bagaimana caranya? Ingat, untuk pertidakssamaan kita jadikan ruas kanan sama dengan 0 ya. Jadi ini kita jadikan 5 per X min 7. Yang 7 per X plus 5 pindahkan ke kiri jadi min 7 per X plus 5. Tandanya lebih dari 0. Oke, konsep pecahan gini. Kalau kita punya A per B dikurangi C per D, ini sama aja dengan gini. AD min BC per BD. Ya enggak? Jadi 5 kita kalikan ke sini. 5 kali X atau 1 dulu deh. 5 kali X plus 5 dikurangi 7 kali X min 7. Bawahnya penyebut kali penyebut. X min 7 kali X plus 5. Tandanya lebih dari 0. Oke. Nah, yang pembilang ini bisa kita sederhanakan ya. 5 kali X. 5X. 5 kali 5 plus 25. Negatif 7 kali X. Negatif 7X. Negatif 7 kali negatif 7 plus 49. Bawahnya biarkan bentuk faktor. X min 7 kali X plus 5 lebih dari 0. Oke, 5X dikurangi 7X berapa? Negatif 2X. 25 ditambah 49, 74 ya. Plus 74 per X min 7 X plus 5 lebih dari 0. Nah, kita cari titik kritisnya sekarang. Dari pembilang, titik kritisnya berapa? Coba, negatif 2X tambah 74 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 74 dibagi negatif 2. 37 ya. Nah, dari penyebut kita dapat 2 titik kritis, yaitu X sama dengan 7 dari sini ya. Dan dari sini X tambah 5 berarti titik kritisnya X sama dengan negatif 5. Kemudian kita buat garis bilangan seperti biasa. Berapa aja? Negatif 5, 7, dan 37. Negatif 5, 7, dan 37. Oke. Pertama kita tentukan dulu interval paling kanan. Oh ya, ini terbuka semua ya. Di sini nggak pakai sama dengan. Kita tentukan interval paling kanan. Lihat koefisien X. Negatif, positif, positif. Penyebut positif kali positif kan positif.
Di atas pembilangnya negatif, negatif dibagi positif, negatif. Jadi interval paling kanan ini negatif. Melewati 37. 37 ini berasal dari sini nih, pangkat ganjil. Dia berubah jadi positif. Melewati 7 berasal dari sini, berubah lagi. Ini berubah. Sementara yang kita cari adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti ini nih yang positif, dari negatif 5 ke kiri, dari 7 ke kanan, dari 37 ke kiri. Ini penyelesaiannya. Jadi jawabannya bagaimana? X kurang dari negatif 5 atau 7 kurang dari X kurang dari 37. Ada nggak? X kurang dari negatif 5 atau 7 kurang dari X kurang dari 37. Jawabannya C ternyata ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ke-7. Bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan 3x min 2 per x kurang dari x. Seperti biasa kita jadikan ruas kanannya 0 ya. Jadi yang kanan x ini kita pindahkan ke kiri. Oke. Saya tulis lagi 3x min 2 per x. X kanan kita pindahkan ke kiri jadi min x kurang dari, maka ruas kanan 0. Nah, agar ini bisa dikurangi ini, jadi yang x-nya kita jadikan pecahan dengan penyebut yang sama. 3x min 2 per x. X ini kita jadikan x kuadrat per x gitu. Kurang dari 0. Oke, penyebutnya udah sama. Sekarang pembilang dikurangi pembilang. 3x min 2 min x kuadrat per x kurang dari 0. Atau biasakan yang pangkat tertinggi di depan ya. Negatif x kuadrat tambah 3x min 2 per x kurang dari 0. Nah, di sini koefisien dari x kuadratnya kan negatif. Kita kali aja dengan negatif 1. Kenapa? Kita kali negatif 1 biar koefisien ini positif ya. Kita kali negatif 1, maka ini menjadi x kuadrat min 3x plus 2 per x. Nah, pertidaksamaan kalau dikali negatif tandanya kita balik. Jadi lebih dari 0. Pembilang kita faktorkan. Coba dijumlahkan negatif 3 dikalikan hasilnya 2. Dijumlahkan negatif 3 hasil kalinya 2. Berapa? Negatif 2 dan negatif 1. Negatif 2, negatif 1 per x lebih dari 0. Berikutnya dari sini kita dapat titik kritisnya x min 2 berarti x sama dengan 2. X min 1, x sama dengan 1. Kemudian di sini x aja berarti x sama dengan 0. Nah, kita buat garis bilangannya berapa? 0, 1, dan 2 ya. 0, 1, 2. Semuanya intervalnya terbuka karena di sini nggak pakai sama dengan, ya nggak? Kita cek interval paling kanan. Positif kali positif dibagi positif, ini jelas positif. Ini pangkatnya ganjil semua, berarti ini minus plus minus. Oke. Yang kita cari lebih dari 0. Nah, ini nih yang positifnya. Jadi gimana jawabannya? 0 kurang dari x kurang dari 1 yang sebelah sini ya. Atau dari 2 ke kanan, x lebih dari 2. Ada nggak? 0 kurang dari x kurang dari 1 atau x lebih dari 2. Jawabannya B. Gampang ya. Oke, berikutnya contoh ke-8 masih di pertidaksamaan rasional. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat per x min 1 kurang dari 3x min 2 per x min 1 tambah 2. Seperti biasa, yang ruas kanan kita pindahkan ke kiri semuanya ya. X kuadrat per x min 1 ini jadi min 3x min 2 per x min 1. 2 juga kita pindahkan jadi min 2 kurang dari 0. Oke. Kita samakan penyebutnya semuanya. Ini kebetulan udah sama nih. Tinggal yang 2. X kuadrat per x min 1 dikurangi 3x min 2 per
X min 1. Yang 2 ini kita jadikan X min 1. Ya, 2 dibagi berapa? Berapa yang dibagi X min 1 hasilnya 2. Berarti ini pasti 2 kali X min 1, yaitu 2X min 2. Ya, kurang dari 0. Nah, berikutnya penyebut udah sama, tinggal kita hitung pembilangnya. X kuadrat min kali plus 3x min 3x min kali min 2 jadi plus 2 min 2x min 2 jadi plus 2 gitu. Penyebutnya x min 1 kurang dari 0. Pembilangnya x kuadrat min 3x dikurangi 2x min 5x2 tambah 2, 4 ya, per x min 1 kurang dari 0. Ini kita faktorkan. Ayo, berapa? Dijumlahkan negatif 5 dikalikan 4. Negatif 4 dan negatif 1. X min 1 kurang dari 0. Nah, gini. Ternyata ada X min 1, ada X min 1. Hati-hati, ini jangan dicoret ya. Jadi X min 1 per X min 1 di sini jangan kalian hilangkan. Gimana cara yang aman? Kita kali dengan X min 1 kuadrat gitu. Kenapa kali dengan X min 1 kuadrat? Ini jelas, kalau dikuadratkan jelas ini positif nih. Kalau dikali positif berarti kan nggak ngerubah tanda ya. Kedua ruas kita kali dengan X min 1 kuadrat, maka kita peroleh X min 4 X min 1 kuadrat kali X min 1 kan X min 1 pangkat 3 dibagi X min 1, maka kita dapat X min 1 kuadrat kurang dari 0. Jadi titik kritisnya X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Kita buat garis bilangannya. 1 dan 4 terbuka ya. 1, 4. Cek ruas kanan, positif kali positif. Ini positif, interval paling kanan. Kemudian melewati 4. 4 itu berasal dari sini, pangkat ganjil, maka berubah tanda. Kemudian melewati 1 dari sini, pangkatnya genap, tidak berubah tanda, masih negatif gitu. Yang kita cari kurang dari 0 ke sini nih. Karena ini interval terbuka ya. Jadi berhenti dulu di sini, ada batasnya. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi gimana? X kurang dari 1 atau 1 kurang dari X kurang dari 4. Ini jawabannya. Ada nggak? Yang A ternyata. Nah, itu pembahasan contoh soal ke-8. Oke, berikutnya soal ke-9. Grafik Y sama dengan X kuadrat min 4 per X kuadrat min 4X tambah 3 terletak di atas sumbu X. Gini, pada diagram Kartesius terletak di atas sumbu X, ini artinya di sini nih, Y-nya gimana? Ternyata Y-nya positif, ya enggak? Ya, terletak di atas sumbu X artinya Y-nya lebih dari 0. Y lebih dari 0. Karena Y sama dengan ini, maka X kuadrat min 4 per X kuadrat min 4X tambah 3 lebih dari 0. Ini kita faktorkan. X kuadrat min 4 itu sama aja dengan X tambah 2 kali X min 2. Yang bawah penyebutnya. Ayo, berapa? Dijumlahkan negatif 3. Dijumlahkan negatif 4 dikalikan 3. Berapa? Negatif 3 dan negatif 1 gitu ya. Lebih dari 0. Maka kita dapat titik kritisnya. X sama dengan negatif 2. X sama dengan 2. X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Terakhir kita buat garis bilangannya. Berapa aja? Paling kecil, negatif 2 ya. Negatif 2, lalu 1, 2, 3. Interval paling kanan positif. Ini semua pangkat ganjil, maka ini berubah tanda. Negatif, positif, negatif, dan positif. Sementara yang kita cari adalah lebih dari 0. Lebih dari 0, maka jawabannya yang positif. Ya, ini nih. Sama ini dan ini juga. Oke. Nah, dari negatif 2 ke kiri gimana? Berarti X kurang dari negatif 2. Atau
Nah, yang ini, interval ini 1 kurang dari X kurang dari 2, atau dari 3 ke kanan X lebih dari 3. Ada nggak? X kurang dari 2 atau 1 kurang dari X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Jawabannya C. Gampang ya? Nah, itu pembahasan ke 9. Oke, contoh terakhir soal nomor 10. Nah, ini soal seleksi PTN. Saya lupa tahun berapa. 2005 kalau nggak salah, agak udah lama ya. Nah, sebelum saya bahas, pastikan kalian jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Oke. Nah, di sini jika X kuadrat tambah 3X min 10 lebih dari 0, ya, ini bisa kita faktorkan nggak? Coba, bisa nggak? X kuadrat tambah 3X min 10 dijumlahkan 3 dikalikan negatif 10. Berapa? Dikalikan negatif 10. 5 dan negatif 2, ya enggak? Plus 5 min 2, nilainya positif katanya. Ya. Oke, berikutnya fx itu sama dengan X plus 5 kali X kuadrat min 3X plus 3 per X min 2 gitu ya. Nah, dari sini X plus 5 kali X min 2 nilainya positif ya. Artinya gini, kalau ada segitiga kali kotak nilainya positif, artinya segitiga dibagi kotak pun nilainya pasti positif, ya enggak? Kalau misalnya segitiga kali kotak, kalau ini negatif kali negatif nilainya positif, berarti ini negatif dibagi negatif juga positif kan? Atau ini positif kali positif, maka positif dibagi positif pun positif juga, ngerti nggak? Jadi gini, X tambah 5 kali X min 2 positif, artinya X tambah 5 dibagi X min 2 ini positif nih. Ini positif nilainya ya. Nah, jadi kita tinggal nyari yang ini, bentuk ini nih, ini nilai positif apa negatif gitu. Karena yang X plus 5 dibagi X min 2 ini jelas positif. Oke, kita tinggal nyari ini yang menentukan. Bagaimana caranya? Nah, ini kita gunakan definite. Kalau ada AX kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C, ya, itu dikatakan definite. Definite positif dulu ya. Definite positif. Definite positif artinya berapapun nilai X-nya, nilai Y-nya selalu positif gitu. Syaratnya gimana? Definite positif itu A-nya lebih dari 0 dan B kuadrat dikurangi 4AC kurang dari 0. Oke, kita cek dari sini. X kuadrat min 3X tambah 3, ini A-nya kan 1. A lebih dari 0. Ya, ini 1 lebih dari 0. 1 lebih dari 0 udah terpenuhi. Sekarang kita cek B kuadrat min 4AC. Berapa? B kuadrat, B-nya negatif 3 dikuadratkan 9 dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 3. 9 dikurangi 12, negatif 3. Oh, ternyata kurang dari 0. Sesuai ini kan? A-nya lebih dari 0 dan B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Artinya ini definite positif. Ya. Jadi yang bagian sini, berapapun nilai X yang kita masukkan ke sini, berapapun nilai X yang kita substitusi, ini pasti positif. Dan yang sebelah sini juga positif. Jadi kalau gitu kesimpulannya gimana? Ini positif. Kali positif, maka jelas hasilnya positif. Jadi fx pasti positif, lebih dari 0. Ada nggak? Jawabannya A. Ya. Nah, itu 10 contoh soal dan pembahasan pertidaksamaan rasional. Semoga bisa dimengerti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa tunggu video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.